Pemirsa, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menduduki peringkat teratas elektabilitas calon wakil presiden versi survei Indobarometer dengan raihan angka 22,9%. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei pemilu 2024, konstelasi, variabel penentu, dan pemenangnya. Survei yang digelar di 33 provinsi ini untuk mengetahui konstelasi dan peta kekuatan para capres-cawapres dan juga partai politik di tahun 2024. Survei Cawapres Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menempati posisi pertama dengan 22,9% suara. Dibayangi Khofifah Indar Parawansa dengan 15,8% dan Muhaimin Iskandar dengan 6,7% suara. Survei Indobarometer melibatkan 1.230 responden pada rentang waktu 12 hingga 24 Februari 2023. Survei disebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin error kurang lebih 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh survei Indobarometer telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat siang, Bang Kodari. Selamat siang, Gede dan Stefani. Ya, Bang Kodari, ini ada survei yang kemudian menyebut angka 22,9% yang menjadikan Mas Erick Thohir ini sebagai salah satu cawapres yang memiliki angka yang cukup tinggi begitu ya dari keterpilihannya ya. Lalu apa saja sih Bang variabel yang menjadi dasar terpilihnya cawapres ini? Pertama, kalau lihat dari hasil survei ya, yang muncul dari hasil survei, Pak Erick ini menjadi salah satu menteri dengan kinerja yang bagus menurut survei responden. Jadi kami punya pertanyaan, sebutkan satu nama menteri yang menurut Bapak Ibu Saudara kinerjanya bagus. Itu nomor satu Pak Prabowo Subianto 12,4%, kemudian yang kedua Erick Thohir 9%, lalu menyusul Sandiaga Uno, Risma dan Sri Mulyani serta nama-nama yang lain begitu. Jadi salah satu sebab kenapa Pak Erick itu jadi nomor satu ya salah satunya karena kinerjanya dianggap bagus ya. Dan memang selama ini kan sebagai Menteri BUMN Pak Erick ini sudah mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk bisa mencapai tingkat keuntungan yang kemudian terus meningkat ya. Di sisi yang lain kita lihat juga ada beberapa kasus seperti adanya mafia dan penyalahgunaan di Jiwasraya itu ditindak dengan tegas dan bukan cuma sekedar ditindak tegas pelanggarannya, tetapi uang nasabah coba dikembalikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi kelihatannya ini diapresiasi oleh masyarakat. Di sisi yang lain kita lihat Pak Erick juga kan punya beberapa aktivitas lain yang menurut saya akan menimbulkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya Pak Erick ini adalah anggota Banser, kemudian menjadi ketua panitia ulang tahun ke-100 Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu adalah ormas yang besar di Indonesia. Jadi ya tentunya ini menjadi istilahnya exposure tersendiri bagi Pak Erick Thohir. Dan selain nama Erick Thohir juga ada nama Bu Khofifah dan Muhaimin Iskandar ya alias Caimin di sana. Bagaimana sebenarnya Bang kronologinya hingga mengerucut pada 3 nama ini? Ya, sebetulnya kita surveinya ada 5 nama ya. Ada Pak Erick, ada Bu Khofifah, ada Muhaimin. Tadi tidak muncul di layar itu ada Puan Maharani dan ada Pak Hairul Tanjung. Pertimbangannya begini, kami sudah tidak mensurvei banyak nama lagi karena ini sudah tinggal sekitar 6 bulan menuju pendaftaran. Jadi saya kira kita sudah harus mulai istilahnya mengerucut dengan nama-nama yang memang punya potensi untuk maju sebagai calon. Nah, kacamata untuk mencari calon itu menurut saya harus dilihat dari kacamata calon presiden ya. Tentunya kita cuma bisa mencoba membaca ya kebutuhan dan kepentingan dari calon presiden. Pertama, kalau kita bicara Pak Prabowo misalnya,
Pak Prabowo itu partainya sekarang berkoalisi dengan PKB, ya, Gerindra dan PKB. Karena itu tentu layak dipertimbangkan bahwa Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB akan maju sebagai calon. Tetapi kan kita melihat ini tidak kunjung dideklarasikan begitu. Dan Pak Hasim sendiri sebagai adiknya Pak Prabowo juga pernah keluar statement sejenis begitu. Dan belakangan kita lihat Pak Prabowo itu banyak main ke Jawa Timur dan sering ketemu dengan Bu Khofifah gitu. Jadi ya kita melihat bahwa selain Muhaimin, nama Khofifah kelihatannya nama yang dipertimbangkan secara serius oleh Pak Prabowo. Ya. Lalu untuk Pak Ganjar ini paling sering kelihatan bersama-sama dengan Pak Erick Thohir ya, baik hanya mereka berdua maupun katakanlah bersama dengan Presiden begitu. Jadi kita melihat tanda-tanda bahwa ya Ganjar dengan Erick ini kelihatannya pasangan yang kira-kira dekat lah satu dengan yang lain. Chemistry-nya dapat gitu Pak ya? Kira-kira begitu. Nah yang ketiga yang menarik sebetulnya Pak Anies ya. Pak Anies ini kan masih jomblo nih sekarang, padahal partainya udah 3 begitu. Ada usulan dari Demokrat Pak AHY, tapi ada usulan juga dari PKS Ahmad Heriawan gitu. Nah biasanya kalau ada 2 nama seperti ini dari 2 partai, akhirnya nanti yang jadi itu calon yang ketiga. Nah karena itu saya mencoba berpikir dan melihat siapa kira-kira nama yang bisa diterima oleh Partai Demokrat dan PKS ya. Dan itu muncul nama Hairul Tanjung karena Pak CT ini dekat dengan SBY, dekat dengan Demokrat dan sekaligus juga dikenal dekat dengan PKS. Jadi ya barangkali kalau Pak Hairul Tanjung maju dua-duanya nggak keberatan. Ya, jadi menurut saya sih kita sudah harus mengerucut dan ya dari kacamata kami sementara mengerucutnya 5 nama ini dan 5 nama ini yang kita survei dan hasilnya adalah Pak Erick yang paling tinggi. Ya, baik. Pak, Bang, ini Erick Thohir ini kan menempati posisi teratas nih versi pertanyaan tertutup dan jika Pilpres dilaksanakan hari ini, apakah ini artinya Erick Thohir adalah cawapres top of mind di masyarakat? Kalau saya melihat begini, ini semua masih sangat-sangat dinamis ya. Tetapi kalau kita bicara calon wakil presiden, sesungguhnya elektabilitas itu hanya salah satu calon saja, hanya salah satu variabel saja. Kalau saya mencatat ada 4 variabel sebetulnya yang menjadi pertimbangan wakil presiden oleh calon presiden. Pertama tentu elektabilitas. Pasti calon presiden mau berpasangan dengan wakilnya yang punya elektabilitas yang tinggi. Betul. Yang kedua itu adalah bisa membawa partai politik atau dukungan partai politik karena ada syarat kursi untuk melakukan pencalonan. Dan Pak Erick itu sering disebut-sebut dan didukung di 2 partai kalau saya lihat ya. Pertama PAN, yang kedua itu P3. Kemudian yang ketiga memiliki sumber daya atau logistik yang besar dan kalau Pak Erick orang tidak mempertanyakan lagi. Dan yang keempat yang sangat-sangat subjektif adalah soal kecocokan pribadi ya, kecocokan pribadi. Nah, calon wakil presiden yang memenuhi 4 kriteria ini adalah calon yang paling ideal begitu. Walaupun jarang ya ada calon yang bisa memenuhi 4 syarat sekaligus dan karena itu biasanya calon presiden itu akhirnya punya titik tekan pada 1 atau 2 aspek tertentu saja yang berbeda-beda kebutuhannya antara satu calon presiden dengan calon presiden yang lain. Kasus Pak Anies misalnya, partai politiknya udah cukup ya. Jadi sekarang apa sih kebutuhannya? Mungkin beliau akan mencari yang elektabilitasnya tinggi, atau yang mencari yang cocok secara pribadi dengan beliau begitu. Pak Prabowo partai dipenuhi oleh Muhaimin tidak oleh Khofifah, tapi Khofifah punya elektabilitas tapi tidak partai. Nah ini menjadi dilematis bagi Pak Prabowo. Baik, Bang Kodari, bagaimana kemudian dengan nama-nama lain seperti Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang sebelumnya juga sempat muncul sebenarnya di beberapa hasil survei? Kalau Ridwan Kamil saya lihat beliau akan sulit maju ya, karena balik lagi ya, beliau ini siapa yang akan mendukungnya? Beliau sekarang udah bergabung di Partai Golkar, sementara di Partai Golkar itu prioritas adalah Pak Erlangga. Pak Erlangga sekarang calon presiden ya, apa Ridwan Kamil mau dijadikan wakil Pak Erlangga? Rasanya enggak gitu ya, nggak mungkin karena Golkar nggak cukup. Yang kedua, kalau misalnya Pak Erlangga nggak capres, tentunya jadi cawapres gitu, dan artinya di situ ruang Ridwan Kamil juga kembali akan tertutup gitu. Saya melihat Pak Ridwan Kamil ini maju ini masuk Golkar ini lebih kepada mengamankan tiket menuju Pilkada 2024. Kalau untuk AHY seperti apa Pak Kodari? Nah kalau Mas AHY kan diwacanakan, beliau ini kalau AHY ini kan pasti calon presidennya kan nggak mungkin ke Ganjar,
nggak mungkin ke Prabowo karena positioningnya adalah perubahan dan pilihannya artinya cuma satu, yaitu kepada Anies Baswedan. Tapi Mas Anies ini kalau memang mau dengan AHY, saya kira udah dari kemarin-kemarin nih, udah deklarasi begitu. Yang kedua, saya melihat dari tiga kriteria yang saya pernah baca, yang pernah dilontarkan oleh Pak Anies Baswedan, itu ada satu variabel yang kelihatannya agak sulit masuk, yaitu kriteria mampu membantu menjalankan pemerintahan. Ya. Mas AHY itu punya kendala persepsi tentang pengalaman pemerintahan dia yang sangat-sangat terbatas, karena memang masih sangat muda. Yang kedua, keluar dari jabatan militer pada pangkat mayor, begitu. Sehingga saya kira calon presiden manapun termasuk Mas Anies mungkin khawatir nanti pada saat kampanye dianggap menggandeng wakil yang tidak cukup kompetensi atau pengalaman di pemerintahan, begitu. Sehingga akhirnya buat kita kelihatannya agak sulit ini AHY untuk digandeng sebagai calon wakil presiden. Iya, Bang Kodari, lalu kalau Anda melihat siapa capres yang paling tepat berpasangan dengan Erick Thohir, lalu bagaimana dengan tiket Erick Thohir ini, karena hingga saat ini belum ada nih yang partai politik yang mengutarakan dukungan langsung begitu ke Erick Thohir. Kalau yang mendukung secara pribadi ya ketua umum, saya lihat ya Pak Zulkifli Hasan ya sebagai ketua umum PAN, itu sangat intens dan sering bareng juga dengan Pak Erick Thohir. Nah, mengenai siapa calon presiden yang akan didampingi oleh Pak Erick, per hari ini saya lihat tentunya kriterianya adalah yang merupakan bagian dari pemerintahan dan mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi gitu. Dan kalau endorsement dari Pak Jokowi udah jelas ya, kita lihat yang paling sering bersama dengan Pak Jokowi itu ya kalau nggak Mas Ganjar ya Pak Prabowo begitu. Ya menurut saya ini masih sangat terbuka. Walaupun secara fisik kita lihat sering dengan Mas Ganjar misalnya, tetapi menurut saya buat Pak Prabowo juga merupakan satu opsi ya, karena Erick Thohir dia juga tadi anggota NU ya. Saya melihat Pak Prabowo itu sebetulnya yang ditinjau itu atau diperhatikan tuh bukan cuma sekedar individu ya, tetapi organisasinya juga. Karena Pak Erick itu juga notabene ya ada di Nadatul Ulama juga. Tadi saya sudah sebutkan, dia adalah ketua panitia ulang tahun ke-100 Nadatul Ulama. Dia juga adalah anggota Ansor Banser begitu. Jadi pada hari ini saya katakan Pak Erick itu bisa dengan Mas Ganjar dan mungkin juga dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau Mas Anies rasanya agak berat. Belum ketemu titik temunya terutama pada gagasan perubahan. Kalau Erick pasti dia sebagai salah satu orang dekatnya presiden pasti kriterianya adalah keberlanjutan pembangunan. Baik. Masih sangat dinamis tentunya meskipun kita sudah mulai melihat beberapa nama yang mengerucut dan selalu muncul ya di survei-survei capres cawapres potensial. Terima kasih banyak Bang Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.